Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Karangjambu mempersembahkan cara membuat pakan fermentasi untuk domba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat fermentasi pakan hijauan untuk ternak domba yang bahannya dari keteban jagung atau pohon jagung yang masih muda ya, agar hasilnya lebih bagus dan domba lebih suka gitu. Ini sebenarnya seperti yang sudah kita janjikan di video sebelumnya, bahwa kita akan membuat fermentasinya untuk pakan dombanya di kelompok ternak Tunas Barokah gitu. Mari kita saksikan selengkapnya. Ini namanya proses apa, Mas? Ini proses pencampuran dari mol, dari mikroorganisme lokalnya. Sebelum kita masukkan ke drum, kita campur dulu rumputnya sama mol. Bandingannya untuk 1 drum rumput 1 liter mol. 1 liter campuran mol ya. Setelah dicampur dengan mol, keteban jagung yang sudah dirajang ini kita masukkan ke dalam drum dan perlu diinjak-injak ya, agar padat, dipadatkan agar tidak ada rongga udara yang tersisa di dalam itu, sehingga akan menambah keberhasilan dalam fermentasi. Tutup plastik supaya apa, Mas? Supaya nggak ada udara. Jadi nanti Fermentasinya maksimal. Kalau cuma ini dapurnya kan ada udara masuk. Jadi kalau benar-benar jangan sampai ada udara. Jadi kalau ini udara sudah keluar dulu, kita tutup. Mas, ini fermentasinya berapa lama, Mas? Ya kalau untuk fermentasi ini bisa sampai tahunan cukup gitu. Yang penting dalam 1 drum ini harus rapat, jadi jangan sampai terbuka. Kalau seumpama kita pakai harus habis, dari 1 drum harus habis. Berarti sekali dibuka langsung habis ya? Langsung habis, karena kalau sudah terbuka kayak gini, udara masuk, nanti mikroorganisme dari luar, yaitu yang akan menyebabkan fermentasi ini jadi rusak gitu. Jadi kalau kondisi rapat, drumnya rapat, ini sampai 1 tahun 2 tahun kuat insya Allah. 1 drum itu tuh biasanya untuk berapa ekor ternak? Kalau untuk 1 drum mungkin untuk 20 ekor cukup 1 hari? 1 hari. Cukup. Nah, fungsi di fermentasi itu untuk apa, Mas? Fungsinya kan memang kita kalau untuk dari pertama karena hijauan sedang melimpah, supaya tidak mubazir gitu ya, kita untuk menangani dalam arti nanti
kekurangan pakan, di mana saat hijauan melimpah kita bikin fermentasi. Oh, Karena seperti lumbung gitu ya, Mas? lumbung itu. Karena fermentasi itu sendiri, satu, pakan jadi awet, kedua, mungkin nilai proteinnya, nutrisinya lebih ada tambahan nilai nutrisinya dari mikroorganisme yang aman gitu, yang karena kita bikin itu kan mikroorganisme lokalnya insya Allah aman karena dari bahan-bahan tradisional gitu. Mas sudah pernah membandingkan domba dikasih makan fermentasi dan non fermentasi, Mas? Udah kalau periode kemarin kita bandingkan antara pakan fermentasi sama pakan yang murni. Pada dasarnya kalau untuk pertumbuhan memang lebih maksimal dengan pakan fermentasi karena mungkin dari nilai nutrisi itu sendiri yang lebih komplit, terus pertumbuhannya sehingga pertumbuhannya lebih maksimal dibandingkan dengan pakan yang alami. Walaupun pakan alami itu mungkin keuntungannya dari nilai dari tingkat kesegaran itu masih ini, cuma kalau untuk fermentasi kita lebih terhitung, dapat lebih jelas pemakaiannya, kebutuhannya, terus kita lebih tahu persis kebutuhan akan pakan per feed intake per harinya. Taruhlah untuk 1 ekor kambing itu kan kebutuhan sekitar 4% dari bobot badan. Kalau kita di sini kebetulan punya antara 35 ekor, kalau rata-rata 1 ekornya 30 kilo kan hampir sekitar yang kurang lebih 1 ton lah. Kalau 1 ton dengan 4% dari bobot badan kita sekitar 40 kilo kita kebutuhan pakan, antara sekitar 4 sampai 50 kilo per hari. Kalau untuk fermentasi kita udah bisa ngitung karena 1 drum itu isinya hampir sekitar 60 sampai 70 kilo. Jadi pas kalau untuk 1 hari satu drum. Tapi kalau dengan rumput alami kita kadang-kadang nggak bisa ngitung kebutuhan per hari karena untuk rumput itu sendiri kan banyak antara kotoran atau sampah yang kita ke bawah sehingga banyak yang nggak kemakan. Jadi kalau kita ambil 1 kintal kadang-kadang yang dimakan sekitar separohnya atau 70%-nya atau 70 kilonya. Tapi kalau untuk fermentasi sudah jelas, kalau 50 kilo itu habis semua gitu. Plus minusnya paling sedikit lah kekurangan. Berarti lebih efektif dari itu. Jadi kita kebutuhan pakan untuk perharinya untuk ternak itu lebih jelas dibandingkan dengan rumput alami kalau kita ambil dari langsung rumput segar gitu. Mungkin dari situ kelebihannya. Terima kasih, Mas. Oke teman-teman, demikian tadi proses pembuatan pakan fermentasi atau hijauan fermentasi dari kelompok ternak Tunas Barokah. Dan ini hasilnya tadi kita ada 5 drum, dan ini nanti akan kita diamkan selama kurang lebih 2 minggu dan baru sudah jadi siap untuk kita berikan ke ternak-ternak. Jadi sekian dari kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat.